memerdekakan kita. Yang tadi saya kasih contoh bukti. Dia turun dari singgasana yang mulia sebagai Allah. Dia letakkan atribut itu sebagai Allah. Dia turun sebagai serendah-rendahnya. Filipi 2 itu Rasul Paulus diberikan Roh Kudus mencatat itu semua. Dia sebagai Allah itu sendiri, dia turun serendah-rendahnya menjadi sejajar dengan manusia. Sebagai hamba manusia itu, maka dia rela mati di atas kayu salib. Itulah yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Tidak ada seperti yang contoh siapapun pemimpin di dunia ini. Dia buktikan itu semua. Itulah bukti bahwa dia berkorban, dia rela, dan kemudian dia lakukan ini semua. Supaya apa? Saya dan saudara dimerdekakan. Itu bukti, saudara. Perjuangan yang sangat hebat, Asia. Saudaraku, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau belajar akan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itulah nyata kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan saya dan saudara. Dan juga di dalam kebenaran firman itulah terletak kekuatan. Karena kekuatan lewat firman Allah itu yang memberikan bagi saya dan saudara pemulihan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terpuji namamu Allah Tuhan, Allah Tritunggal di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami akan belajar firman Allah. Tuhan, curahkan kuasa-Mu dengan tidak terbatas bagi kami. Di setiap pribadi kami masing-masing kami merasakan sentuhan Roh Kudus. Di setiap situasi malam ini kami merasakan sentuhan kuasa Roh Kudus. Dan kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan yang berkuasa. Biarlah lewat firman ini kami diberkati oleh Tuhan. Lewat firman ini kami dipulihkan. Lewat firman ini kami menemukan satu kebenaran, bahwa Yesus adalah benar-benar Allah dan benar-benar adalah Juru Selamat satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Ini mungkin masih dalam suasana karnaval, dalam suasana merdeka, kemerdekaan RI. Saudara kasih Tuhan, malam ini saya juga akan berbicara seputar tentang kemerdekaan, tapi kemerdekaan tentang kemerdekaan Kristen. Saudara kasih Tuhan, kita baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Sudah dapat kan? Baik, kita akan baca seperti biasa, mulai dari saya ayat ke-6. Saudara semua kemudian mengikuti ayat kami dan seterusnya. Dan yang terakhir ayat 36 kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita sama-sama ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Saudara, Alkitab menyaksikan, Alkitab menyatakan bahwa orang percaya atau orang Kristen sudah dimerdekakan oleh Kristus. Terus kemudian persoalannya adalah pertanyaan bagi kita bahwa kok kita sampai dengan sekarang ini masih saya hidup susah. Masih sekarang ini saya masih hidup dalam satu
yang ke-78 Republik Indonesia. Kalau tidak ada satu perjuangan yang pada waktu yang lalu oleh para pendahulu kita, negara kita ini kita kalau sampai sekarang tidak bisa menikmati seperti ini. Kalau tanpa mereka, tanpa satu sejarah kebenaran Republik Indonesia tidak sampai sekarang ini. Terus kemudian, saudara, yang menjadi satu hal adalah sampai sekarang, apakah benar-benar saya dan saudara sudah merasa merdeka? Saudara masih melihat di mana sana sini contohnya. Secara rohani, gereja ataupun orang sembahyang saja di beberapa tempat masih sepertinya sulit. Berarti bahwa secara negara kita merdeka, tetapi saudara sebenarnya kita sedang mengalami suatu hal yang dimana kita punya suatu hak-hak sementara ini seolah-olah tidak ada. Ini yang menjadi suatu kerumunan. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Saya memang tema sini. Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Bukti dia memerdekakan kita apa? Dia turun dari singgasana dari surga, yaitu Allah menjadi manusia. Kemudian dia bagaimana supaya kita dimerdekakan sesuai dengan catatan Alkitab, yaitu dosa ini yang membuat kita diperhambakan. Untuk itu menjadi sesuatu hal yang membuat akhirnya kita punya segala pergumulan tidak bisa. Dan apalagi saudara, sulit dan bahkan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dia sendiri yang turun bertanggung jawab atas ciptaannya, yaitu lewat manusia Yesus menderita di atas kayu salib. Disitulah dia menyatakan kepada dunia bahwa dia juru selamat memerdekakan bagi semua orang percaya. Itu saudara. Tapi yang tadi saudara yang mirisnya adalah bahwa kita orang Kristen tapi saudara masih hidup dengan berbagai macam pergolongan hidup. Apakah itu bukti merdeka saudara? Ini yang kita belajar pada malam hari ini tentang firman Tuhan. Bahwa kalau orang masih hidup di dalam dosa, berarti dia masih hamba, belum merdeka. Contoh, tadi mungkin kesaksian, ya saya tidak mau akui. Itu bukan persoalan saja Pak Nando dan Ibu. Saya juga mengalami yang sama. Ini menunjukkan bahwa kita sedang dalam suatu peperangan bahwa bagaimana supaya saya keluar daripada persoalan ini, supaya saya menikmati kemerdekaan Kristus itu sendiri. Ini yang merupakan suatu hal catatan kita di sini. Yaitu yang pertama dikatakan Alkitab di sini. Kuncinya adalah yang pertama, dia harus benar-benar percaya bahwa Yesus itulah juru selamat. Yesus itulah Tuhan. Yesus itulah Allah. Saudara lihat akhir-akhir ini tuh, banyak orang penginjil-penginjil hebat, banyak pendeta-pendeta hebat, banyak hamba Tuhan hebat, PS dan lain sebagainya. Tetapi karena sekolah tinggi, karena banyak pengetahuan, mulai obok-obok ini Alkitab menurut cara pikir dia. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu hanya eksekutor. Yang juru selamat itu Allah. Ini bodoh saudara. Ini yang keliru pemahaman. Karena orang sudah keluar daripada pemahaman firman. Ini salah saudara. Alkitab tidak bisa pakai definisi. Juru selamat definisinya ini. Yesus definisi tidak bisa. Firman itu adalah kebenaran. Apa yang keluar daripada firman itu yang benar. Jangan kita pakai dengan cara pola kita. Saudara pernah mungkin di TikTok, di Facebook, di media sosial yang lain. Ini hamba Tuhan besar, saudara. Dia mengatakan Yesus itu Allah junior. Jadi ada Allah yang senior, yaitu Allah Bapa. Kemudian ada Allah junior. Ini goblok. Ini pemahaman yang salah, keliru. Makanya di sini Tuhan Yesus bilang begini. Hal yang kedua, supaya kamu benar-benar dimerdekakan. Yang tadi pertama adalah percaya kepada dia. Kalau sudah percaya maka saudara, dia katakan bahwa yang kedua kamu harus jadi murid. Makanya misi amanat agung Tuhan itu apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Murid berarti dia harus terus belajar. Murid berarti dia harus ikut apa yang kata guru. Murid berarti dia harus terus berproses untuk mengerti kebenaran. Karena di sini Alkitab tadi katakan tuh, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Firman itu yang akan memerdekakan kamu. Karena di dalam firman itu yang berbicara tentang Tritunggal Allah, yang berbicara tentang Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya. Jadi orang yang mengatakan Yesus kayak Allah juru selamat, terus Yesus itu kemudian hanya eksekutif, itu salah pemahaman saya katakan. Makanya Tuhan bilang apa? Jadi murid supaya belajar dan belajar terus,
supaya mengerti, oh inilah kebenaran. Dia adalah Allah yang juru selamat yang saya pernah khotbah ya. Dia juru selamat yang satu-satunya itu, yang Allah itu, yang kemudian dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia adalah juru selamat itu. Coba kita baca kembali sekali lagi di dalam Yesaya 43 ayat 11 ya. Ini juga diangkat oleh hamba Tuhan ini. Coba Yesaya 43 ayat 11. Haleluya. Allah menyatakan kepada bangsa Israel, kepada seluruh dunia, bahwa tidak ada juru selamat yang lain. Akulah Allah, akulah Tuhan, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat. Kemudian kalau kita pakai ini ayat ini, maka kemudian betul Yesus itu berarti tanda tanya toh, dia bukan juru selamat. Pasti itu yang omong si yang ajaran palsu itu berarti pasti betul. Karena memang benar Allah itu juru selamat. Kita baca firman Tuhan Lukas 2 ayat 10 dan 11. Coba baca sih. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Yang juru selamat yang Allah yang satu itu, yang satu-satunya, Dia yang datang ke dalam dunia. Yang kemudian ini yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Siapa dia? Kristus yang adalah Tuhan. Ini yang kemudian diluruskan yang tadi orang bilang ajaran palsu itu. Jangan pakai ayat yang tadi yang 43 ya saya itu 43 ayat 11. Terus dipakai seolah bahwa itu juru selamat yang Yesus saja. Bukan, saudara. Dia Allah yang satu, yang kemudian datang ke dalam dunia menjadi manusia Yesus Kristus. Itulah juru selamat yang kemudian menyelamatkan, memerdekakan semua orang yang percaya kepada Dia. Kalau sudah dengar firman Tuhan, sering Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia Yesus Kristus. Ini yang Yesus Kristus mau omong. Kalau kita membaca ini bagian yang kita punya bagian pembicaraan firman Tuhan ini, kebenaran yang merdeka, itu Yesus memberikan jawaban. Lalu tanya begini, di mana Bapa itu? Maka Yesus menjawab, kemudian dia kasih ini kebenaran. Kamu melihat aku sama dengan kamu melihat itu Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dia menyatakan itu, bahwa dia juga adalah Bapa itu sendiri. Tapi dia ada di dalam dunia sebagai manusia murni 100%. Tapi dia adalah Bapa atau Allah itu juga 100%. Ini kebenaran yang kemudian diangkat di sini. Makanya dia bilang, supaya orang akan dimerdekakan itu mengalami pihak dan pemulihan dan lepas dari segala itu, dia harus percaya semua kebenaran. Dia harus kemudian menjadi murid dan kemudian dia belajar akan seluruh ini. Maka sekarang pertanyaan bagi kotong setiap hari itu mau sudah menjadi murid atau pasti belum. Contohnya kadang-kadang kotong sibuk urus ini dan lain sebagainya, soalnya menjadi murid. Contohnya kalau murid kan saya kasih contoh sederhana tuh, dia mau belajar. Apakah setiap hari saya dan saudara pernah belajar firman Tuhan waktu untuk hanya belajar satu ayat saja? Kemungkinan juga pasti belum kita. Bersyukur kalau saya dan saudara setiap hari isi waktu dengan belajar firman, maka saya dan saudara sedang menjadi dan pasti menjadi murid. Karena murid itu dia mau belajar. Karena Tuhan bilang menjamin, kalau lu menjadi murid, lu belajar, maka lu akan menemukan kebenaran. Dan kalau lu menemukan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Itu yang kedua, saudara. Harus belajar firman Tuhan, saudara. Jangan kepremi firman. Tadi malam saudara sekitar jam 3 dini hari ya. Saya dibuat gelisah, satu penglihatan muncul. Saya bangun, saya mencatat ini firman, tapi saya terus tidur lagi, tapi dia terus ingatkan lagi. Di dalam Lukas 8 ayat 11, saya coba kita putar. Saudara kasih Tuhan. Nah ini hanya sepotong di firman. Lukas berapa tadi? 11.
Dapat sesuatu. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Nanti selanjutnya saudara pada tentang perumpamaan yang benih yang jatuh di jalan, yang jatuh di tanah yang baik, bisa membudi dan lain sebagainya. Tetapi kuncinya di sini firman. Maka firman itu penting untuk saudara dan saya belajar. Nah, itu kebenaran. Kalau saudara dan saya ingat dengan kata orang yang tadi dia bilang Yesus itu adalah Allah kedua, Allah junior, atau Yesus itu hanya eksekutor sebagai juru selamat itu Allah di sana, itu saudara akan tersesat. Tapi bersyukur karena kita menjadi murid, maka kita mengerti ini kebenaran. Bahwa dia Allah yang juru selamat, itu yang telah menjadi manusia. Ini yang kemudian membenarkan itu semua. Yesus menyatakan ini semua. Maka penting saudara firman Tuhan. Firman itu akan memberikan saya dan saudara kekuatan. Firman itu yang akan memampukan saya dan saudara untuk menjawab setiap tantangan dan persoalan. Saudara, ini satu strategi juga, hal contoh bahwa dengan firman Allah itu juga kita bisa mematahkan segala kekuatan iblis. Saya dan saudara punya usaha bisnis ya, saya juga. Kalau saya saat tertentu saya misalnya saya dengar, saya tidak baca firman. Saudara lihat contoh, saya berani praktekkan dan buktikan itu. Itu orang datang juga suam sampai sore juga mungkin orang tidak pernah belanja. Tetapi saya tak kalah mulai merenungkan firman Tuhan, baca, renungkan dan beberapa menit bahkan bisa setengah jam. Tiba-tiba muncul orang. Inilah dia kekuatan. Tak kalah saya dan saudara hanya baca saja, kekuatan Allah sedang bekerja. Inilah kekuatan firman. Jadi kalau menjadi murid dan belajar firman, itu kekuatan. Apapun problema, masalah, persoalan, di situ ada kekuatan. Dia memulihkan itu semua. Karena itu firman, itu datang daripada Allah. Yang secara nyata manusia itulah dia, Yesus Kristus Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Saudara baca firman Tuhan dan saya baca maka saya dan saudara sebenarnya sedang menyatu dengan dia sang pemilik hidup ini. Itu kunci saudara. Maka kemudian saudara yang tadi, saya kasih contoh tadi toh. Kita merdeka, tetapi contoh di mana-mana tempat masih ada orang mau ibadat saja dia tidak bisa dihambat. Itu tandanya bahwa apa? Merdeka secara bangsa. Tetapi kita sedang mengalami ini. Ini yang harus menjadi pergumulan. Tetapi yang salah begini, Alkitab begini, Rasul Paulus begini. Kamu sudah merdeka, tetapi kamu jangan salah gunakan kemerdekaan itu untuk kembali berbuat dosa. Contohnya sekarang, kita baru presiden kita dihujat, presiden kita dimaki, presiden kita dikatakan sebagai orang yang dan lain sebagainya oleh orang-orang yang saya telusuri dia itu juga notabene orang Kristen. Apakah kemudian itu menjadi satu ajaran Kristen? Tidak ada, saudara. You menghina presiden, you mengejek dia, maki dia, itu sama dengan you belum merdeka. Lu belum mengalami kemerdekaan Kristus. Nanti orang begini, jangan-jangan dia ini pro Pak Presiden Jokowi. Tidak ada. Tapi saya bicara kebenaran sebagai hamba Allah. Ini saudara, itu kebenaran. Coba kita baca Galatia pasal 5 ayat Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara, yang tadi saya bilang, tuliskan contoh. Kalau seorang yang masih dalam hamba dosa, berarti dia belum merdeka. Merdeka secara negara betul. Tapi kalau tadi dia contoh saya bilang, lu hujat presiden, pemimpinmu atau lu maki dia, berarti lu belum merdeka. Lu masih hidup dalam satu hamba, yaitu perilakumu yang tidak benar, hidupmu yang tidak benar. Apalagi dia orang Kristen yang ikut suka maki-maki, suka hujat pemimpin dan lain sebagainya. Ini konyol saudara, ini berarti dia keluar daripada bagian firman. Dia belum mengalami yang namanya merdeka di dalam Kristus. Padahal apa? Tadi tema tuh. Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1. Coba kita baca Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1.
Betul tak? Tema tak? Kristus telah memerdekakan kita. Yang tadi saya kasih contoh bukti. Dia turun dari singgasana yang mulia sebagai Allah. Dia letakkan atribut itu sebagai Allah. Dia turun sebagai serendah-rendahnya. Filipi 2 itu Rasul Paulus diberikan Roh Kudus mencatat itu semua. Dia sebagai Allah itu sendiri, dia turun serendah-rendahnya menjadi sejajar dengan manusia. Sebagai hamba manusia itu, maka dia rela mati di atas kayu salib. Itulah yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Tidak ada seperti yang contoh siapapun pemimpin di dunia ini. Dia buktikan itu semua. Itulah bukti bahwa dia berkorban, dia rela, dan kemudian dia lakukan ini semua. Supaya apa? Saya dan saudara dimerdekakan. Itu bukti, saudara. Perjuangan yang sangat hebat, dahsyat. Bayangkan saudara, saya seorang pemilik semua ini, saya letakkan, saya harga diri, saya turun. Kemudian setelah saya turun, saya masih diperlakukan demikian. Contoh yang saya kasih contoh di depan mata kita tuh, viral di mana-mana, tiba-tiba dia memperlakukan presiden. Apa yang kemudian presiden kita ini luar biasa punya kerendahan hati. Dia mengampuni. Tetapi apa yang terjadi kegerahan yang luar biasa, maka orang itu kemudian masuk di dalam proses yang sedang dalam proses. Ini satu hal, saudara. Bahwa bukti bahwa sekalipun dia Kristen, tapi kalau nggak boleh, berarti dia belum mengalami yang namanya kemerdekaan Kristus, masih hidup dalam demikian. Termasuk saya dan saudara. Ini bukti yang dikatakan oleh firman Tuhan, toh. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan dia katakan di sini, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bukti kasih Yesus itu adalah dia rela mati di atas kayu salib. Itulah kasih yang sangat mulia, yang tidak ada duanya. Ini bukti, saudara. Dan yang pertama kita harus percaya kepada dia sang juru selamat Yesus itu. Jangan dengar itu kata orang siapapun dia, hamba Tuhan, penginjil, ataupun dia itu seorang pendeta hebat sekali, dia pun bilang ada profesor dokter, sekalipun kalau dia omong salah keliru, jangan itu. Tetap belajar firman Tuhan ini, kenapa? Karena firman Tuhan iya dan amin. Yang kedua adalah dia mau hidup untuk terus belajar akan firman Tuhan. Dia terus mau menjadi murid untuk terus belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga tadi, sesuai bacaan kita bahwa apa? Dia harus mau hidup di dalam melakukan suatu kehidupan, buah-buah pertobatan, yaitu dia bertobat. Tinggalkan setiap hal-hal yang lampau, maka saya tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena kita mencatat tadi Tuhan Yesus mengatakan tuh, kalau dia hamba, Tuhan Yesus kasih tulisan itu sangat sederhana yang dimengerti. Kalau seorang hamba, dikasih contoh begini, kalau seorang hamba, dia itu tidak akan tinggal di dalam rumah. Contoh ya, saya minta maaf kasih contoh. Pembantu, walaupun memang dia pembantu ada kamar toh, tapi di kamar pasti kan kasih bagian belakang toh. Contoh ya. Tapi seorang anak, dia akan ditempatkan pada posisi yang tepat, yang utama. Karena apa? Dia anak. Yesus Kristus menempatkan setiap orang percaya sebagai anak dia. Yang tadi murid, kemudian ditempatkan sebagai anak. Tujuannya supaya apa? Anak ini tetap tinggal di dalam dekat-dekatnya. Anak ini menikmati yang namanya jaminan surga kekal. Kalau dia bukan anak, dia tidak akan menikmati itu semua. Hamba tidak bisa menerima waris. Hamba tidak bisa. Kecuali kalau kamu film ada hamba tuh, pembantu yang artinya dia menerima ahli waris tuh. Kenapa? Mungkin dia bisa membelot. Mungkin karena anaknya sudah tidak lagi bisa diatur, maka terpaksa yang pemilik rumah atau tuannya ini memberikan warisan itu kepada hamba yang dipercaya. Ini berbeda, saudara. Makanya kesempatan bagi saya dan saudara selagi Tuhan ataupun masih berkenan kita di status sebagai anak yang diproses, maka kita harus tetap hidup di kaki Tuhan. Kalau yang tadi contoh pengantar itu, sesuatu itu dalam bentuk proses kita semua. Nanti kalau orang melihat hal kekurangan ini, orang bilang pakai, oh itu dia ini. Itu sebuah proses, saudara. Saya juga betul yang namanya itu kadang-kadang begitu kiri kanan, muka belakang dan lain sebagainya. Tapi saya mau belajar untuk berproses. Karena saya tahu bahwa kalau saya hidup di kaki Tuhan, Tuhan semakin memampukan saya untuk memerdekakan saya. Itu yang satu hal yang berbeda. Kenapa? Kita ini anak. Kita ini anak, beda. Makanya kenapa orang di luar Kristen
Orang itu sangat takut, saudara. Ada satu kesaksian seorang ustaz, dia bilang begini, saya takut orang Kristen, saya orang Kristen itu bukan apa-apanya. Tapi kalau mereka sebut Allah itu Bapa, itu yang membuat mereka takut. Sekarang oleh karena apa? Beda. Yesus ajarkan, panggil dia Bapa. Maka pada saat panggil dia Bapa, maka Allah itu tahu ini anaknya. Maka lu jangan ganggu saya sebagai anak. Lu bikin dia, saya akan bertindak. Ini satu hal yang merupakan tulis memberikan jaminan. Kamu adalah anak, maka kamu layak untuk mendapat perlindungan. Kamu adalah anak, kamu layak menikmati berkat. Kamu adalah anak, kamu layak untuk menerima warisan itu sendiri. Itu yang kemudian saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, pertobatan. Yang keempat, saudara, kalau kita mau dimerdekakan, maka kita jangan anggap remeh tentang Roh Kudus. Kalau kita mau dimerdekakan, kita jangan anggap remeh tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu jangan disepelekan. Karena ini masalahnya Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus sementara bekerja. Roh Kristus, Roh Allah ini sedang satu di dalam Roh Kudus. Itulah Roh Dia. Dia sedang bekerja bagi saya dan saudara. Saya dan saudara melayani berkhotbah, saya dan saudara melayani penginjilan, saya dan saudara menjadi tim pujian penyembahan yang luar biasa. Itu karena peranan Roh Kudus. Roh Kristus itu sendiri yang sedang bekerja. Maka jangan anggap remeh, karena Dia itu yang memerdekakan zaman sekarang di masa anugerah ini. Tetapi lewat nama Yesus, orang tidak memahami ini semua. Makanya saya sering kasih contoh. Banyak orang mengatakan begini, di luar Kristen, di luar Kristus, tidak percaya kepada Kristus, malah saya ejek dia, saya harus diberkati, umur saya panjang. Saya mengatakan bahwa itu adalah bentuk kasih karunia Allah. Tetapi saudara harus ingat ini, hal yang berikut yang saya mau katakan, berkat yang satu ini yang saudara tidak akan bisa beroleh kalau saudara tidak mengakui Dia sebagai Tuhan yang juru selamat Allah itu sendiri. Berkat apa itu? Kerajaan surga. Tidak akan bisa saudara bertobat, akui Dia sebagai juru selamat, maka pintu rahmat terbuka, maka dia akan masuk surga. Saya sering ambil contoh untuk saudara, bukti penjara di atas kayu salib. Dua orang itu mereka ejek tentang Kristus, sama-sama mempertanyakan. Tetapi satu itu saudara, dia bertobat dalam ketika detik-detik terakhir dia mati di atas kayu salib. Dia Yesus, oh Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Apa jawab Yesus? Oh tunggu dulu, nanti mudah-mudahan tidak. Yesus sudah jawab itu. Hari ini juga aku berkata kepadamu, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus atau kerajaan surga. Itu luar biasa. Itulah kasih karunia yang saya sering katakan. Pintu rahmat masih terbuka. Jadi jangan main-main, saudara. Kuncinya lah, saya tadi bilang keempat, harus menjadi kebutuhan itu Roh Kudus. Gereja akan bisa berkembang kalau dia mau tidak boleh alergi dengan Roh Kudus. Ini saudara hati-hati kalau orang remeh tentang peran Roh Kudus. Roh Kudus ini Allah itu Roh, di mana Roh Kudus? Roh ada kemerdekaan. Coba 2 Korintus 3:16, ayat 17 ya. Ayat 17. Haleluya, saudara. Saya dan saudara mau dipulihkan, saya dan saudara mau dilepaskan dari beban persoalan sakit penyakit apapun. Saudara harus aminkan Yesus Tuhan punya janji ini, bahwa Dia telah ada di dalam kemuliaan Bapa di surga, di dalam kedudukan yang tinggi. Tapi Dia mencurahkan Roh-Nya tidak terbatas bagi saya dan saudara. Roh itu yang akan menegaskan kepada seluruh dunia bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat yang akan datang yang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja. Roh itu yang memerdekakan semua orang. Roh itu yang membuat orang hidup di dalam suatu pemulihan rumah tangga. Roh itu yang membuat saya dan saudara bisa sukses. Roh itu yang memulihkan saya dan saudara dalam pelayanan. Tanpa roh itu tidak akan bisa. Satu kebangunan rohani KKR akan hebat kalau Roh Allah bekerja. Tanpa Roh Allah tidak akan bisa, saudara. Makanya orang kalau jangan alergi tentang Roh Kudus. Saudara, orang sering berdebatan tentang masalah tentang ada hal-hal pelayanan terus bilang hamba Tuhan begini pakai bahasa ini saya tidak masih begitu. Tapi saya bilang saya cukup hati-hati untuk memberikan satu penilaian. Karena apa?
harus belajar dulu telusuri firman. Jangan sampai saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara saya mendukakan Roh Kudus dan apalagi menghujat Roh Kudus tanpa kita sadar, maka kita tulis mengatakan engkau boleh menghina aku, anak manusia. Artinya manusia murni Yesus Kristus ini masih diampuni. Tapi kalau engkau menghina, mendukakan dia, menghujat dia Roh Kudus, dosamu tidak akan diampuni. Saat ini bahkan saat masa akan datang. Kecuali saya bilang apa? Rahmat anugerah Allah. Makanya ini masa anugerah, masa yang harus betul-betul kita harus pegang di sini. Saya lihat ini kadang-kadang memperdebatkan. Ada misalnya kekeliruan pelayanan, salah satu contoh di Polda, orang perguncingan sana berbicara tentang pendanaan permasalahan dan lain sebagainya. Saya bilang hati-hati di sini. Kalau orang berbicara ini, saudara dia harus tahu diri dulu. Saya harus mengetahui diri. Di dalam diri saya ini ada Roh Kudus, karunia itu tidak. Kalau saya bicara, maka itu benar dan telusuri Alkitab secara benar. Jangan sampai kita sedang menghujat Roh Kudus yang sedang bekerja. Saya tidak membilang siapa-siapa saudara. Nah, saya dan saudara yang sudah sama-sama melayani seperti ini dan terus memberitakan firman dan membangun satu persekutuan, tiba-tiba kita tinggalkan itu sama dengan kita sedang mendukakan dia Roh Kudus. Saya dan saudara bilang tadi saya cinta dia Tuhan selama-lamanya, dalam ibadah persekutuan Roh Kudus saya jual dan lain, saya tinggalkan. Saya dan saudara sementara mendukakan dia Roh Kudus. Maka saudara itu tandanya bahwa kita belum bisa dimerdekakan. Tetapi orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, dia jatuh bangun, suka duka, apapun masalah persoalan, dia tetap ada di kaki Tuhan, dia menyembah Tuhan. Maka secara pribadi, tanda bukti bahwa dia sudah dimerdekakan oleh Kristus Tuhan. Dia Roh Kudus yang memulihkan, membawa dia. Ini saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa, dia memberikan contoh-contoh yang sederhana. Tadi contoh tuh, anak dia tinggal dalam rumah, tapi kalau hamba dia tidak akan tinggal. Orang kadang-kadang lihat ini contoh ini kecil, orang bilang ini kan gambaran yang sepele saja. Tapi orang lupa bahwa rumah berbicara juga tentang kediaman surga. Orang lupa bahwa semua ini telah diletakkan oleh Tuhan. Yesus yang berhak menentukan segala sesuatu. Jadi saya bilang begini, lu amal bakti, lu punya soleh, lu kebajikan, lu bilang komandan Allah itu Tuhan hebat, wakfa dan lain sebagainya. Kalau lu tidak mengakui percaya sebagai Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat, no. Apa itu jauh-jauh saya sering katakan toh? Dia tidak akan bisa. Kecuali dia bertobat, seperti contoh tadi penjahat toh, mengakui engkaulah yang akan datang sebagai raja di atas segala raja. Maka Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu contoh hal yang sepeda yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan hal yang terakhir, hal yang kelima. Supaya kita mau dimerdekakan atau kita mengalami suatu pemulihan kemerdekaan, mengalami janji Tuhan yang tadi percaya, kemudian yang kedua kita terus belajar di hadirat Tuhan, belajar firman Tuhan, kemudian kita mau hidup di dalam satu buah pertobatan berproses, dan kemudian kita mau hidup di dalam kepenuhan oleh Roh Kudus. Yang kemudian yang kelima, banyak hal tapi saya rangkum yang kelima saja. Yang kelima adalah tetap teguh di dalam kehendaknya. Iman kita tidak boleh tergoyahkan. Iman kita tidak boleh terpancing dengan ajaran-ajaran yang diam. Iman kita jangan terbawa dengan berbagai macam hal-hal yang memprovokasi propaganda. Kuncinya tadi kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kemerdekaan itu akan terjadi karena firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang membuka saya dan saudara tetap teguh. Tadi kembali ya Rasul Paulus bilang tuh. Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Artinya tuntas selesai. Dia telah bayar mahal di sana. Jadi saya dan saudara ini kalau dipahami betul, semua orang di dunia ini dia harus menyadari bahwa dia ini bukan miliknya dia sebenarnya, milik Kristus Tuhan. Karena sudah dibayar mahal di atas kayu salib. Harganya sudah ditebus, kita ini sudah ditebus, saudara. Terus kita pukul darah biar jabatan apapun sampai setinggi presiden sekalipun, sebenarnya harus dipahami bahwa dia sudah ditebus. Dirinya bukan milik dia, jabatan apapun itu bukan milik dia. Itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan baginya. Bagi kita semua, kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah menjadi milik Allah, karena sudah ditebus dengan harga yang mahal. Makanya saya bilang, harga itu pengorbanan Kristus. Harganya sudah ditebus dengan mahal tadi itu, dia telah memberikan kita. Supaya yang tadi yang terakhir, karena itu berdiri
perhambaan. Jangan dikenakan lagi beban perhambaan atau hidup dalam dosa. Yang tadi saya bilang contoh, berproses saudara. Berproses untuk kemudian kita menikmati semua ini. Ini akan membawa kita untuk menikmati anugerah dan lawatan Tuhan. Maka kita pantas dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terakhir saya coba kita baca kembali di kitab Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kita melihat bukti bagaimana kasih Allah di situ. Dia memerdekakan menebus kita supaya tujuan supaya apa? Berkat kita beroleh, Roh Kudus dicurahkan bagi kita, bagi saya dan saudara. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Haleluya, luar biasa. Karena Dia Tuhan Yesus itu telah memerdekakan kita di atas kayu salib lewat pengorbanannya, lewat penebusannya di sana. Maka segala kutuk-kutuk yang dikatakan oleh hukum Taurat itu, yang kita punya dosa salah kalau mau secara hukum Taurat, maka sudah dilenyapkan dari muka bumi. Sudah masuk kepada alam maut, jurang maut yang ada batasan dengan Allah, dan tidak ada perdamaian lagi dengan Allah. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu, Dia rela di atas kayu salib. Maka pada saat Yesus terpampang di atas kayu salib, ini firman berlaku bagi Yesus, bukan bagi saya dan saudara. Terkutuklah engkau di atas kayu salib. Sebenarnya saya dan saudara dunia ini yang dikutuk. Tetapi berlakulah firman ini, Allah balik kepada Yesus. Terkutuklah engkau di atas kayu salib. Dengan dikutuk Yesus di atas kayu salib, maka apa yang terjadi? Iman kita adalah iman yang hebat, iman yang berkemenangan karena Kristus. Berkat-berkat Abraham sesuai dengan Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3 itu dicurahkan bagi saya dan saudara, apapun itu. Yang kedua adalah Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara. Kalau tanpa Yesus, Roh Kudus tidak akan dikasih, maka orang akan menyambang kembali. Dia sudah naik di sorga di pangku kaki di sana. Setan dengan manusia. Tapi lebih cintanya kepada orang percaya, maka dia berjanji kalau akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menginsafkan seluruh dunia umat manusia tentang dosa, karena mereka belum percaya kepada Kristus, untuk menyatakan kemuliaan Dia, bahwa Dia benar-benar datang daripada Allah, dan menyatakan kepada dunia bahwa seluruh penghakiman tentang iblis itu sudah terjadi, ditaklukkan, Dia telah menentukan itu. Lagi itu Bapak suka kasih Tuhan, saya tidak akan lama-lama. Tapi itulah satu hal yang saya bisa bagi saya saudara, bahwa kita sudah dimerdekakan karena kita hidup dan percaya iman kita yang pasti kepada Dia Yesus. Kita sudah dimerdekakan oleh karena apa? Kebenaran firman Tuhan membuktikan itu semua, bahwa Dia satu-satunya juru selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Belajar firman Tuhan, kita semakin mengerti kebenaran yang sebenarnya, yaitu Dia Yesus adalah Allah yang juru selamat kita. Yang berikut adalah kita mau hidup terus dalam satu kehidupan dalam buah-buah pertobatan. Berproses, bukan bim salah bim, tetapi saya punya masalah persoalan, saya punya berproses terus ada di kaki Tuhan dengan pembenahan lewat tuntunan Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus yang kemudian tetap hidup dengan komitmennya. Apapun yang terjadi, mau apa saya tetap cinta Yesus. Yang kemudian kita terlayani di sabtu apa? Kemudian ibu ada ya yang ibu di sini. Slogan kita apa? Mau mati, mau hidup. Saya tetap apa? Cinta Yesus. Itu tuh slogan kita tuh. Mau mati, mau hidup. Saya tetap cinta Yesus. Haleluya. Kita ada di hadapan Dia Tuhan. Kita punya satu pujian, mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Di pujian depan bersama-sama kita nyanyi. Haleluya, kau mau cinta Yesus. Haleluya. Saya dan saudara terus ada dan merenungkan firman. Saya terbatas di dalam hal memberitakan, menyampaikan kepada saya dan saudara. Tapi saya satu hal yang saya dan saudara tahu, bahwa Dia Allah mencurahkan Roh Kudus yang sempurna, yang luar biasa itu, Roh-Nya Dia
kepada saya dan saudara untuk memberikan satu pengertian, pemahaman bahwa benar-benar Dia Yesus adalah Juru Selamat, Allah yang satu-satunya, Allah yang Esa, yang kemudian Allah yang Esa yang satu itu menjadi manusia sejati Yesus Kristus, yang olehnya telah menggenapi lewat firman Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara. Saya dan saudara betapa dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan menempatkan saya dan saudara dalam satu posisi yang istimewa, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai muridnya yang berproses terus belajar akan kebenaran firman Allah, bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Juru Selamat satu-satunya dan tidak ada jalan keselamatan yang lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Dan saya dan saudara ditempatkan dalam satu posisi bukan sebagai hamba, tetapi kita ditempatkan dalam posisi yang istimewa sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Karena sebagai anak-anak Allah, kita layak menerima warisan janji-janji yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Maka saya dan saudara pantas untuk memanggil ya Aba, ya Aba, ya Bapa, ya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan hidup saya, sembuhkan sakit penyakit saya. Saya punya masalah, beban, persoalan apapun, tapi karena Engkau Bapa-Ku, dalam nama Yesus, percaya, yakin, saya dan saudara mengalami kemerdekaan, mengalami pemulihan, karena Dia adalah Roh. Allah itu Roh. Di mana ada Roh Kudus, Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Saya dan saudara yang mungkin datang karena ada satu beban, satu penyakit, percaya saudara, pada saat saya dan saudara percaya dan iman dan sungguh-sungguh, maka saya dan saudara saat ini juga mengalami sentuhan jemaat tangan Tuhan yang berkuasa itu. Demi Kristus Tuhan sembuh, demi Kristus Tuhan saya dan saudara dipulihkan. Mungkin memang saudara dan saya juga sedang bergumul terhadap orang-orang yang terkasih, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin saya punya sanak famili yang sedang sakit, yang tidak bisa disembuhkan, yang tidak bisa lagi dipulihkan. Tetapi ingat, percaya, yakin, dalam nama Yesus, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Dia sembuhkan saya dan saudara, Dia bebaskan saya dan saudara, karena Dia telah memerdekakan kita. Haleluya. Yang punya beban persoalan, yang masih di dalam hati ini penuh dengan beban pergumulan yang seolah-olah secara manusia saya sudah angkat tangan, secara manusia saya sudah tidak berdaya, siapa yang bisa memberikan saya pertolongan? Ingat, Yesus Tuhan memberikan saya dan saudara pertolongan. Dia sedang mengulurkan tangan kasih-Nya bagi saya dan saudara. Dia ada di titik persoalan saya dan saudara. Masalah sebesar apapun, ingat, Dia Allah yang lebih besar dari setiap masalah persoalan saya dan saudara. Dia pulihkan saya dan saudara. Masalah persoalan apapun tentang bisnis, usaha, kawin, pekerjaan dan lain sebagainya, mungkin di tengah situasi kondisi ekonomi dunia atau masalah-masalah yang membuat kelesuan, tapi ingat, Yesus telah memerdekakan ini semua. Iman kita pada Dia adalah iman yang pasti, memulihkan firman Allah adalah kebenaran, dan semua itu terjamin bahwa saya dan saudara hidup yang telah dimerdekakan sebagai anak, bukan sebagai hamba. Hidup di dalam bagian-bagian dekat ini. Anugerah Tuhan pulihkan semua yang ada bagi saya dan saudara. Apapun yang menjadi beban persoalan, saudara, Yesus tidak akan pernah berubah. Dahulu, hari ini, seterusnya, sampai seterusnya, Dia tidak pernah berubah. Dia tetap berjanji dan Dia menggenapi lewat Roh Kudus yang tercurah bagi saya dan saudara, memulihkan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, betapa luar biasanya Tuhan, Engkau Yesus Tuhan yang telah membersihkan kami sebagai murid untuk berproses belajar akan kebenaran firman yang adalah kekuatan dan kebenaran itu yang merekakan kami
Engkau menempatkan kami dalam satu hal yang istimewa sebagai anak, bukan hamba, supaya kami mengalami pemulihan lewat pengorbananmu di atas kayu salib, lewat tetesan darahmu itu, kuasa darahmu memulihkan, membebaskan, melepaskan kami dari setiap apapun sakit, penyakit, beban, pergumulan hidup, apapun itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Roh Kudus, Roh Kristus Allah itu yang terus bekerja, membebaskan, memulihkan, memerdekakan kami. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Kami percaya di setiap pribadi kami masing-masing, di setiap rumah tangga kami yang ada punya masalah persoalan, di setiap beban-beban pergumulan hidup kami sebagai apapun jabatan profesi kami percaya pada saat Tuhan ada menyertai dan membawa kami lihat kepimpinan Roh Kudus dalam nama Yesus, maka semua dipulihkan, semua diberkati, semua mengalami kemerdekaan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu yang sedang bekerja dan terus bekerja sampai terus dan selama-lamanya. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, terima kasih atas wadah persekutuan doa Immanuel ini. Terima kasih Tuhan yang terus berproses, yang terus dalam pembentukan Tuhan, yang terus melayani. Bukti Tuhan yang Engkau buat adalah pada saat safari pelayanan atau KPI safari yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada lawatan Tuhan di sana, ada banyak hal yang Tuhan buat di sana, yang terus berproses untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sedang membuat lawatan bagi semua pelayanan, bukan saja Sabu Rejo, tapi banyak hal yang Tuhan sedang siapkan bagi wadah ini untuk melayani pekerjaan hidup Tuhan di seluruh penjuru dunia ini yang Tuhan tempatkan dan Tuhan utus. Maka untuk itu Tuhan setiap hal-hal yang Tuhan telah berikan dengan berbagai macam karunia-karunia, kelengkapan-kelengkapan pelayan-pelayan yang ada, sebagai pembicara, sebagai pemain musik, sebagai tim puji-pujian, sebagai orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan untuk melayani. Tuhan telah menegaskan, Tuhan telah memanggil, Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah memilih untuk melayani dengan urapan kuasa Allah yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seluruh pekerjaan penginjilan di seluruh dunia, seluruh muka bumi, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, NTT, bahkan Pulau Flores, bahkan sampai dengan kabupaten ini, kota ini, biarlah lawatan Tuhan bagi setiap gereja-gereja dalam satu persekutuan yang luar biasa. Hamba-hamba Allah seluruh bersatu pada persekutuan doa, seluruhnya bergandengan tangan untuk membangun satu spirit pelayanan secara oikumene untuk menyatakan kepada dunia Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat dan mengalami pemulihan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami di negara kami Indonesia. Pemimpin kami Presiden, Wakil Presiden, Parlemen, Kepala Tertinggi Negara, Polri dan TNI, sampai dengan seluruh elemen swasta BUMN, sampai dengan yang terkecil, tingkat provinsi, kabupaten, kota. Berkat-berkat Tuhan bagi mereka seluruhnya sampai tuntas selesai masa periode Presiden kami Jokowi. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan dan dilindungi Tuhan dari berbagai macam cercaan-cercaan apapun yang dibuat kepada hamba-Mu. Biarlah dia menjadi berkat. Penerusnya Tuhan orang-orang yang terpilih, baik Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu di tahun 2024. Orang-orang yang ada di dalamnya ada hati Kristus, hati yang takut Tuhan, hati yang mau untuk melayani, yang sungguh-sungguh Tuhan pakai sebagai alat berkat-Mu Tuhan bagi Indonesia yang terdiri dari banyak suku, bangsa, ras, dan golongan dan agama ini. Mari Tuhan berkuasa atas semua, bahkan di tingkat provinsi kemudian, bahkan juga di kabupaten kota, di kota ini, kabupaten ini, Engkau juga buat lawatan untuk memberi kabupaten sehingga ini, kota ini diberkati lewat pemimpin-pemimpin ada untuk hidup dan terus melayani. Terima kasih Tuhan. Allah campur tangan pemilu yang akan datang, pemilihan anggota DPR Tuhan berkati supaya segala proses sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Ada begitu Tuhan banyak pergumulan yang sedang masing-masing sedang menaikkan. Tuhan tahu setiap hati pribadi masing-masing. Maka mari Tuhan, Engkau Allah yang akan pasti memberikan jawaban tepat indah pada waktunya. Engkau buat segala sesuatu yang luar biasa. Dan Engkau Yesus Kristus Tuhan tidak pernah ingkar janji. Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami Bapa.
Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan.